kapan saya akan trending, kapan saya akan ranging, begitu kan? Sebenarnya saya menggunakan bisa disebut alat bantu ataupun indikator. Bahkan yang nggak pakai stop loss sekalipun, mereka semua akan profit dengan sendirinya. Pak kan udah ngomongin ranging sama trending nih. Ya. Cara Pak Tito terapinnya itu gimana sih, Pak? Wah, kalau ini nyolong start lah. Cuma oke. Ini kan ada tunggu-tunggu, Pak. Oke. Saya terangin. Basically saya mau terangin prinsip-prinsipnya dulu, cuma nyolong start dikit boleh lah. Biar nggak sabar lah. Pada saat market sedang ranging, ya kan? Pada saat market sedang ranging, saya prinsipnya sama seperti saat sedang scalping kemarin ya. Saya kan menentukan dulu di mana strong resistance-nya, di mana strong support-nya. Ya kan? Saat saya sudah menentukan inilah area market akan mondar-mandir, disinilah area ranging, disinilah area sideways. Kan? Setelah saya tarik seperti ini, apa yang saya lakukan? Ya sudah, setiap kali ada di bawah, ada di support, saya buy. Setiap kali ada di atas, saya sell. Sesimpel itu. Saya buy, target saya sampai mana? Mentok sampai atas. Saya sell, target saya sampai mana? Mentok sampai bawah. Dan yang berarti saya buy sampai atas, saya TP. Ya kan? Di saat yang bersamaan, saya sell. Sell, turun sampai bawah, saya TP. Di saat yang bersamaan, saya buy. Di harga yang sama, saya ulang-ulang terus. Ya situ-situ aja kalau lihat trading aja. Betul. Iya. Pak, tapi kan Bapak kan sering banget tuh entry sama exit di tempat yang sama. Iya. Apalagi kalau lagi ranging ya Pak ya. Iya. Bapak nggak takut sama SL Hunter? Nah, tuh Pak, banyak soalnya kayak. Iya, SL Hunter. Banyak banget tuh Pak yang ngomongin SL Hunter. Bapak nggak takut, Pak? Enggak lah, kalau SL Hunter tuh intinya SL Hunter tuh nggak semudah itu untuk dilakukan oleh pihak broker. Ya kan? Gini deh, saya akan buatkan kalian, kita akan bahas khusus tentang SL Hunter di lain video aja. Biar ini kita nggak loncat-loncat ya. Ini kita tuntasin dulu, tapi saya janji saya akan bahas tentang SL Hunter. Secara detail, bagaimana cara broker melakukan SL Hunter. Oke, setuju ya? Setuju. Oke, kita lanjut dulu nih. Balik, itulah cara saya melakukan ranging. Dan kalau nggak sesuai marketnya gimana? Misalkan kayak di sini saya buy. Turun sampai sini ya saya di sini stop loss. Iya kan? Setelah stop loss saya ngapain? Benar dong? Saya ikutin tren. Dengan trennya gimana? Saya menerapkan market trend sekarang. Misalkan di sini saya sell, ya kan? Sampai bawah sini saya TP. Setelah itu saya menunggu konfirmasi, saya sell lagi. Di bawah saya TP lagi dan seterusnya. Diikutin terus. Diikutin terus, nggak peduli, nggak pernah merasa harga terlalu rendah. Ya kan? Begitu juga dengan saat posisi buy. Ya kan? Saya buy, di atas saya TP, di sini saya buy dan seterusnya. Ya kan? Nggak pernah merasa harga itu terlalu tinggi. Ingat, background saya adalah dealer. Dan saya tahu persis broker, market maker, mereka profit besar-besaran saat sedang terjadi tren. Ya kan? Sehingga kalau kalian lihat juga di video-video sebelumnya, account saya cenderung semuanya buy stop, sell stop. Ya kan? Yang sebenarnya saya nggak pernah merasa harga terlalu tinggi, nggak pernah merasa harga terlalu rendah. Selama masih masih selalu menjemput sell saya atau buy saya, ya saya ambil terus. Sampai kapan? Sampai stop loss. Gitu loh. Sehingga pada perbedaannya di sini, saat ranging saya selalu menggunakan buy limit dan sell limit. Di sini saya selalu menggunakan buy stop dan sell stop, alias sebenarnya di sini saya menganut prinsip breakout. Oh, ini metode yang di TF Kampus itu ya Pak ya? Betul. Di TF Kampus saya cuma ngajarin 2 metode ini kan. Soalnya gini Pak, namanya itu kurang menjual gitu Pak. Aturan bikin gitu loh. Breakout sama stokastik, bikin breakastik gitu Pak. Biar keren aja gitu Pak. Terus kalau moving average kan MA. Sama stokastik jadi matic. Ya, matic manual. Enggak. Maksudnya gini loh, kan kalian kan kenal saya, tahu kan saya tuh kalau ngomong apa adanya aja. Kemarin saya ngomong scalping ya saya ngomong scalping. Breakout ya saya ngomong breakout. Bahwa prinsipnya, tekniknya adalah breakout. Saya nggak pernah permak-permak ini jadi sebuah metode yang JP out gitu kan. Ya nggak juga. Ya kan? Maksudnya aduh bukan gaya saya jadinya gitu. Maaf. Kalau misalkan trending, ini kan lagi turun nih. Oke. Tiba-tiba boom. Reversal, Pak. Oh, oke. Nah, itu gimana? lagi sell muncul reversal. Bikin galau. Bikin galau. Oke. Tips nomor 1 yang jangan pernah dilupain. Setiap metode punya probabilitasnya sendiri-sendiri. Jangan pernah kalian kombinasikan. Ya kan? Maksudnya begini loh. Tadi kan ini lagi turun berdasarkan metode breakout. Muncul reversal, jangan terus jadi galau di cut. Ya kan? Karena prinsip saya selalu masuk market dan keluar market berdasarkan satu metode. Bahwa saya masuk berdasarkan ranging, keluar juga berdasarkan ranging. Masuk berdasarkan breakout, saya keluar berdasarkan breakout. Saya nggak peduli di tengah-tengah perjalanan itu ada apa.
Itu saya nggak pernah peduli. Nggak mau pusing lah. Muncul reversal, kayak muncul chart pattern, kayak mau ada, sekarang gini lah, kalau misalkan double bottom, terus gabung sama reversal, apakah naiknya jadi double? Kan enggak. Ya enggak aja. Iya kan? Iya. Itulah yang saya maksud. Semua metode punya probabilitasnya sendiri-sendiri. Jangan dikombinasikan sembarangan. Jangan dikombinasikan bukan berarti probabilitasnya jadi meningkat. Ya kan? Kecuali kalian sudah benar-benar melakukan real test, sudah jalan, tahu probabilitasnya berapa, bahwa itu ada kombinasi yang bagus, jalanin, nggak masalah. Ya kan? Tapi jangan membuat teori sendiri, jangan membuat asumsi-asumsi sendiri. Ya kan? Prinsip saya selalu tuh, saya maunya mengambil keputusan hanya dengan satu teori. Dengan begitu saya nggak bingung. Dengan begitu saya nggak menjadi subjektif. Yang dengan begitu saya menjadi baku. So dalam trading saya benar-benar menganut prinsip. The less you know, the better you trade. Itu pasti. Karena jadinya kita nggak banyak keraguan atau bahkan nggak jadi greedy. Itu saya nggak mencari-cari momen jadinya kan. Hanya berdasarkan satu teori, satu keputusan. That's it. Oke, ini soal ngomongin ranging sama trending. Ya. Bapak punya tolak ukur nggak sih Pak? Kapan kita harus ranging? Kapan kita harus trending? Oke, good question. Kapan saya akan trending? Kapan saya akan ranging? Iya. Begitu kan? Sebenarnya saya menggunakan bisa disebut alat bantu ataupun indikator, gitu kan? Bukan memori indikator, tapi ini sebagai indikator saya. Yaitu saya memanfaatkan yang namanya seasonality. Ya, inilah yang menjadi indikator saya, menjadi penentu kapan sih marketnya sedang ranging atau sedang trending. Kan, sehingga saya akan mengoptimalkan yang mana. Kan, konkretnya gini lah, simpelnya, contoh konkretnya adalah yang waktu di video Q&A, saya ada pernah mengatakan gold masih akan naik sampai 1932. Kan, di saat harga gold sudah tinggi, saya masih bilang naik sampai 1932. Ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan seasonality. Karena secara seasonality-nya masih trend, masih major trend, masih naik. Maka saya nggak peduli, saya tetap akan buy. Gitu loh. Begitu juga nanti di bulan Juli. Di bulan Juli, gold akan terjadi major trend. Paling nggak 1.000 poin lagi. Ya, siap-siap aja. Dan hati-hati ya, bukan cuma siap-siap, hati-hati. Akan banyak oknum broker yang memanfaatkan momen seperti itu untuk menggoreng nasabah-nasabahnya. Pak, buy lagi, dan seterusnya. Dan kapan, lihat aja nih, coba Bapak kemarin nggak buy, udah hilang berapa. Iya. Dan seterusnya. Iya. Sekalinya balik, nggak balik-balik tuh harga tuh. Karena major trend kan. Ya, kayak gitulah. Dan ingat ya, seasonality ini bukan berarti berlaku di semuanya. Kalian juga kalau lihat di video-video sebelumnya, saya trading di pair yang itu-itu aja. Bener kan? Saya trading kan di pairnya XAU USD, lalu di AUSI, kan sama di GBP JPY kan. Selalu di situ-situ aja kan. Kenapa saya memilih pair ini? Saya memilih pair ini dasarnya adalah seasonality. Seasonality-nya yang memiliki akurasi paling tinggi. Oh. Gitu loh. Jadi bukan karena saya suka sama gold, favorit sama AUSI, atau saya pengen aja sama GJ. Enggak. Saya nggak pernah memihak. Saya nggak pernah picky sama pair. Karena waktu scalping saya kebanyakan indeks. Kan, tapi setelah saya intraday dan seasonality dan setelah swing, saya kebanyakan di forex dan gold. Jadi saya selalu berpihak pada duit. Saya selalu berpihak pada uang. Mana yang menghasilkan uang, mana yang akurasinya paling tinggi, itu yang saya jalanin. Pak, nggak ada bocoran nih Pak atau detailnya Pak mengenai ini? Apa tuh? Ya, Seasonality, biar biar tahu. biar kita Ya, seasonality saya akan ajarin. Tenang. Ini kan kita prinsip-prinsipnya dulu. Saya akan ajarin cara membaca seasonality-nya gimana. biar Ya kan? cepat. Saya maunya buru-buru ya orang kalau ada metode ya. Saya tuntasin dulu prinsip-prinsipnya ya. Dan prinsip yang berikutnya yang wajib banget jadi pegangan semua trader adalah justru support dan resistance. Kan kalian lihat, tadi saya menggunakan support dan resistance sebagai acuan, sebagai entry dan exit. Waktu scalping saya ngomong apa? Sama. Pakai Sama. juga. Support dan Iya kan? resistance juga. Bahwa apapun teknik saya berubah teknik dari scalping ke intraday ke swing. Yang nggak pernah berubah adalah saya selalu entry dan exit berdasarkan support resistance. Ini yang nggak pernah saya buang. Karena simpelnya gini lah, kita lebih baik tahu batas daripada tahu arah. Ya kan? Ya, simpel ngomong, hidup kadang-kadang kelewat batas juga nggak apa-apa. Ya kan? Hidup kadang-kadang salah arah nggak apa-apa. Ya kan? Yang penting tahu batas. Iya. Ya kan? Sama, trading salah arah nggak apa-apa, yang penting tahu batas. Kalau emang udah nggak sesuai, harus berani cut. Gitu loh. Entry dan exit saya selalu mengacu pada support resistance. Nggak pernah mengacu pada feeling. Apalagi SL semampunya, TP semaunya. Itu nggak pernah terjadi. Ya kan? Dan di kita, di Traders Family, malahan support resistance ini sudah saya bakukan. Kenapa saya bakukan? Karena kan saya menjalankannya secara tim.
Saya nggak segala hal yang subjektif itu saya buang semuanya. Yang membuat bingung itu saya buang. Semua harus melihat support resistance yang sama. Gitu. Ini juga akan saya ajarin. Pak, mau dong Pak support resistennya sama stand tadi digabung jadi satu. Sepaket, Pak. Iya, Biar yang mantap. detail. Saya pasti ajarin. Semuanya saya ajarin dari awal sampai akhir secara detail, secara step by step. Bukan cuma itu, saya akan ajarin semuanya secara gratis. Tapi ini akan jadi satu video yang panjang sekali. Jadi saya hanya mau ngajarin ini kepada kalian yang benar-benar serius mau belajar. Bukan cuma serius mau belajar, hanya kepada subscriber Traders Family. Jadi saya nanti videonya ini, video yang full, hanya akan bisa ditonton oleh para subscriber dari YouTube Traders Family. Nah, subscriber kan Pak ya? Iya. Ada target. Ada juga. target pasti. Ada. Berapa subscriber kita sekarang? Hampir 16.000 Pak. 16.000, kita kali 2 aja. Oke, berarti 30.000 ya Pak ya? 30.000. Kok diskon? Ya oke, oke 30.000. Oke, udah Oh, berarti. mantep tuh. Udah 30.000 ya Pak ya? 30.000 subscriber, videonya saya kasih cuma-cuma. Oke, sip. Mantep banget. So, teman-teman, kalian udah tahu mesti ngapain. Ketik like, subscribe, dan jangan lupa bunyiin loncengnya juga ya. Dan share ke teman-teman. Biar makin banyak orang nonton video ini, semakin cepat kalian akan dapat metodenya. So, see you guys. Bye. Bye.